Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh dimanapun Anda berada, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Video kali ini akan menceritakan sejarah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini diambil dari website NU Online yang mengutip surat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 61 sampai ayat 82. Kisah ini bermula Nabi Musa alaihissalam yang ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Dan dijawablah oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi orang yang paling alim di muka bumi ini selain aku." Dan akibat jawaban itu Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim daripada dirimu." Lalu Nabi Musa menjadi penasaran, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Kemudian Allah menjelaskan lagi, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpanlah di dalam keranjang, dan di mana ikan itu menghilang, dan di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkatnya kisah, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu dirinya berangkat ditemani oleh seorang pemuda, yaitu muridnya yang bernama Yusya ibnu Nun. Dan tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepalanya sejenak. Keduanya justru tertidur pulas, sementara ikan yang ada di dalam keranjang itu mulai meronta-ronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Lalu ikan itu pun melompat dan mengambil jalannya ke laut. Para rawuh yang kami hormati, ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari satu malam. Keesokan harinya Musa baru berkata kepada muridnya, "Tolong bawalah kemari makanan kita, karena sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih hingga tiba di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Dan itulah tempat yang kita cari." Keduanya pun menyusuri jejak mereka semula hingga sampai di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan kain. Musa pun mengucap salam, dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Musa lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa," ditanya oleh Nabi Khidir. "Apakah Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Namun keinginannya itu dilakukan oleh hamba yang saleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tapi aku tidak ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sangat sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenanan dan kehendak Allah. Para rawuh yang kami cintai, yang kami hormati, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa sang hamba memberikan persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan balik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Para rawuh yang semoga dimuliakan oleh Allah, berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang.
Untungnya para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Lalu singkatnya mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir pun berbisik kepada Nabi Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bersabar dalam berjalan bersamaku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh yang kami hormati, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, laki-laki Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. Para rawuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun kembali bertanya, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih itu? Bukankah ia tidak membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau berkali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir, sang hamba yang sangat saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaannya. Artinya di dalam hal ini Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya, dirinya berhak untuk ditinggalkan Nabi Khidir. Para rawuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya sangat kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu kedatangan mereka, namun tidak mendapatinya seorang pun yang bersedia menjamu mereka. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh bagi Nabi Musa. Mereka diketahui sebagai kaum yang sangat kikir, namun Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapatkan imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu kedatangannya. Dan seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Namun sayangnya Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya.
Para rawuh yang saya hormati, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang dolim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak akan melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Tugas Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan dalam Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 61 sampai ayat 82. Hikmah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dari kisah di atas ada sejumlah pelajaran yang dapat kita petik, para rawuh. Di antaranya adalah kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dalam urusan ilmu. Seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seorang yang lebih alim dari dirinya. Kedudukan dan keutamaan dirinya tidak sampai menghalangi Musa untuk menemui dan mengikuti orang yang diharapkannya memberikan ilmu. Kita juga disyariatkan untuk melayani dan mengabdi kepada ahli ilmu dan pemilik keutamaan. Yusya ibnu Nun misalnya, ia mengabdi kepada Musa, begitu pula Anas ibnu Malik juga melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba diperkenankan bercerita rasa lelah, kesulitan yang dialami atau keadaan penyakit, dengan catatan tidak membenci atau menyalahkan takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Nabi Khidir tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang telah diberitahukan Allah kepadanya. Kisah di atas meyakinkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, seperti menghidupkan ikan yang dibawa Nabi Musa. Melalui hadis itu, kita diajarkan untuk tetap bersikap lemah lembut kepada pengikut atau pelayan kita. Contohnya sikap Nabi Musa terhadap muridnya yang lupa mengabarkan akan hilangnya ikan. Nabi Khidir telah melubangi kapal dan membunuh seorang anak, namun kemudian dikabarkan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata perintah dan kehendak Allah sebagai bentuk kasih sayangnya. Seorang yang bermaksud mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang disunahkan mengucap insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Di antara etika seorang murid atau seorang santri di hadapan gurunya adalah menunjukkan sikap sabar dan mentaati setiap perintahnya. Hadis di atas juga menunjukkan betapa kecilnya ilmu manusia di hadapan Allah. Di dalamnya disebutkan bahwa Khidir berkata kepada Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diminum oleh burung itu dengan paruhnya. Hikmah Allah yang ditetapkan bagi para hambanya ternyata tidak terlihat. Hikmah yang semula dianggap buruk dan ujian oleh seorang itu menjadi kenikmatan dan kebaikan. Allah mempersiapkan anak yang soleh dengan kesalehan orang tuanya. Dalam kisah di atas dikatakan bahwa Khidir memperbaiki dinding yang nyaris roboh, tujuannya untuk melindungi gudang harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya untuk anak-anaknya. Kita juga harus selalu menisbahkan kebaikan kepada Allah. Di saat yang sama kita juga tidak diperkenankan menisbahkan keburukan kepadanya. Kita diperbolehkan melakukan sesuatu yang bahayanya lebih ringan demi menghindari bahaya yang lebih berat. Kita tidak dilarang untuk merusak sebagian harta demi menyelamatkan harta yang lebih banyak.
Saat bepergian, kita disyariatkan untuk membawa bekal. Nabi Musa menyuruh muridnya untuk mengambil makanan setelah menempuh perjalanan panjang. Seseorang harus berhati-hati mengingkari pendapat para ahli ilmu dan orang-orang soleh. Berusahalah untuk mencari dasar pandangan dan alasan mereka mengapa bertentangan dengan dugaan orang kebanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Para rawuh yang kami hormati, itulah kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Semoga dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga itu. Jangan lupa para rawuh untuk like, komen, dan subscribe. Ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.